Gue minum, berapa jam gue minum dari air yang dibikin Pak Olik itu, gue langsung enteng coy, kaki langsung bisa jalan lagi. Bilang cepetan dong gitu. Mas gue pengen ngomong sendiri, gila. Cepetan dong, ketutup nih. Gue tenang, anjir kebuka lagi. Di situ lagi, masih di situ lagi. Nah kalau kayak gitu, temen gue yang cerita ke gue itu, dia ngeliat ke atas, ada mbak-mbak itu. Nah itu bentuk, dia duduk di situ, dikencingin yang lagi main gitar. Nah gue kesana, gue ngerasa badan udah gak enak. Walaupun gue lagi nyari yuyup tuh, badan gue gak enak. Gue pulang. Pas pulang itu kayak ada yang ngikutin gue. Perasaan tuh kayak berat banget. Dan pas gue pulang, kata orang tua gue sama saudara gue yang di kampung, ada yang ngikutin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di Tongkrongan Misteri. Oke, jadi kita datang lagi nih di episode kedua. Nah, sebelumnya kita juga udah pernah cerita nih guys tentang pengalaman pribadi kita masing-masing. Dan pada kesempatan hari ini kita juga kedatangan tamu jauh-jauh dari Netherlands. John Kresna Appelibert. Oke, jadi pada malam yang berbahagia ini kita akan membawakan sebuah cerita-cerita yang sangat menyeramkan dari kami. Oke, tapi sebelum ke cerita seperti biasa ya guys, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar channel ini makin berkembang. Oke, jadi oh iya, dan juga bagi kalian nih yang punya cerita-cerita horor dan juga pengen gabung di circle kami, langsung aja DM di IG yang ada, DM di Instagram yang ada di bawah ini, atau hubungi WhatsApp yang ada di deskripsi juga. Oke, langsung aja. Ini dia ceritanya. Oke, ini cerita dari gue ya guys. Ini sekitar tahun 2004 ya, 2020, sekarang 2024 berarti 20 tahun yang lalu ya, 2004. Ini cerita dari gue sendiri yang gue alamin pas masih duduk di bangku sekolah dasar. Jadi di kampung gue tuh, di kampung gue, bukan di kampung gue sih, di rumah gue, di belakangnya itu ada sawah. Sawah itu punya adanya nenek gue. Nah, di situ sawah lumayan lebar lah. Gue nggak tahu berapa meter, yang jelas ada berapa kotak di situ ya. Ada tiga kotak, cuman satu kotaknya itu lumayan lebar lah, lumayan luas gitu ya kan. Meskipun gak luas banget gitu. Nah, di abis sawah itu ada madrasah, yayasan. Nah, yayasan itu jadi ya masih saudara juga sih gitu, masih keluarga dari nenek gua gitu kan. Nah, di madrasah itu jadi yang punya itu apa namanya, menurut saudara-saudara gue gitu kan, jadi dia tuh kayak masang perlindungan di dalam madrasah itu, kayak semacam ya bisa dibilang pagar gaib lah gitu. Jadi yang jadi setiap ada yang lewatin itu kan terjadi hal-hal yang nggak disangka-sangka lah gitu, entah itu sakit, entah itu nggak bisa jalan tuh. Jadi itu emang akses yang dijaga pakai pagar gaib itu emang sarangnya, apa bisa dibilang sarang maling lah gitu. Jadi dilindunginya pakai gituan kan. Nah, singkat cerita, jadi gue itu dulu sering main layangan di situ tuh, main layangan di sawah itu. Dan itu juga almarhum nyokap gue sering bilang tuh, jangan main layangan sampai perbatasan kotak yang ketiga. Kotak yang ketiga itu kotak sawah yang ketiga, yang paling ujung gitu kan. Karena di situ emang janganlah, bahaya gitu, siapapun yang masuk ke situ nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, akhirnya namanya gue masih kecil kan, nggak
Iya lah, pokoknya wajib banget itu, jangan kan. Karena gue masih kecil di situ, nggak peduli tentang hal-hal yang nanti gue akan alami. Akhirnya gue main layangan semau gue dong. Gue akhirnya main layangan di nyampe ke kotak yang ketiga itu. Berapa hari kemudian besoknya nih, gue bangun tidur langsung kena efek nggak bisa jalan, kayak orang lumpuh. Kayak orang lumpuh tuh, bener-bener nggak bisa jalan. Dan di situ gue langsung izin tuh, nyokap gue ngizinin gue ke kepala sekolah buat gak masuk sekolah tuh. Nah akhirnya gue dibawa ke kayak klinik gitu, diperiksa emang gak ada penyakit apa-apa, normal semua. Peredaran darah juga normal, ini normal. Asam urat ya nggak mungkin dong asam urat ya kan, namanya masih kecil kan. Akhirnya ada tuh adanya nyokap gua, om gua nyaranin buat dibawa ke orang pinter. Diturutin lah tuh sama nyokap gua, bawa ke orang pinter. Di situ gak jauh sih dari rumah gua. Di situ orangnya nggak terlalu tua banget lah, sekitar umur 40-an lah pada waktu itu kan. Gue datang ke rumahnya beliau, namanya Pak Holik. Pak Holik. Gue nyampe ke rumahnya beliau, dibikinin itu apa namanya, air putih tuh, air putih doang, air putih biasa ya kan. Gue nggak tahu tuh airnya, soalnya pas begitu gue datang ke situ dipegang tuh, ini kenapa ini? Ceritanya nyokap gue ini nggak bisa jalan karena habis main dari sawah yang gue bilang tadi kan, dipegang kaki gue kayak gini set. Nah Pak Holik ini langsung masuk ke dalam, bikin air tuh. Itu cuma lumayan lama itu, bisa 10 menitan kayaknya ada tuh, 10 atau 15 menitan lah. Setelah keluar, si Pak Holik ini ngasih air ke gue nih, ini minum. Nah pas gue minum itu gue cium dulu airnya nih, tau nggak bawa apaan? Kayak bawa tai cicak. Kayak bawa tai cicak, serius. Bodo amat gue, yang penting gue bisa sembuh kan. Jadi doanya kedekatan. Bisa jadi itu kena cipratan mantra yang gue minum. Atau itu air tergi kan. Bisa jadi gue minum. Berapa jam gue minum dari air yang dibikin Pak Holik itu, gue langsung enteng coy, kaki langsung bisa jalan lagi. Walaupun masih agak berat tapi masih bisa jalan di situ. Jadi ya udah, gue sampai sekarang masih bisa jalan. Dan juga gue dari situ gue percaya bahwa yang namanya gaib itu ada. Dan di situ gue nggak berani lagi yang namanya ngelanggar pantangan gitu. Sampai sekarang pun gue masih percaya gitu, karena kejadian yang gue alami berapa tahun yang lalu. Ya udah akhirnya gue nggak mau namanya melanggar apa yang udah ditetepin sama warga-warga sekitar gitu. Itu cerita dari gue guys. Mungkin ada yang punya cerita gitu. Pade Cipto nih. Pade Cipto nih emang ceritanya luar biasa guys. Dari kemarin yang abis nongkrong itu dikejar-kejar apa ya? Kuntilanak ya? Kuntilanak cuy. Mungkin dia punya cerita lagi nih, dikejar-kejar rentenir kali ya. Ini kolektor kayaknya ya. Iya, ada kolektor. Oke, berarti Pade Cipto nih lagi sakit tenggorokan, jadi mungkin kita ganti Bro Adit. Oke, selamat malam. Cerita dari gua kali ini, gua bakal ceritain pertama kali gua terjun ke dunia kerja. Tahun berapa? Gua lulus sekolah itu tahun, gua sempet nganggur 2 tahun ya. 2 tahun itu gua maksudnya nganggurnya itu bisa dibilang nggak nganggur yang berarti diem di rumah, nggak nyari kesibukan. Gua punya kesibukan, cuman nggak netap di suatu perusahaan, nggak. Sabutan lah. Iya, sabutan. Nah, gue kerja di tahun 2018 kurang lebih ya, 2018 kurang lebih tuh. Gue kerja di suatu perusahaan yang bergerak di bidang cleaning service. Ya lu tau lah, cleaning service ada apartemen, ada hotel, ada kantor, rumah sakit. Kebetulan saat itu gue di apartemen di daerah kacau. Di apartemen khususnya daerah Jakarta. Mungkin kalau lu pernah dengar, ini apartemen gak asing lagi di telinga kalian mungkin ya. Khususnya daerah Jakarta. Ini apartemen tuh bisa dibilang apartemen dibilang tua. Kalau soal umur tua ya,
Dan bangunannya pun jadi bangunan yang udah retak-retak nih, ditambal-tambal, dicat jadi bagus lagi gitu. Nah, cerita gue di sini pertama kali pengalaman gue kerja di sini tuh, gue dapat penempatan di sana. Gue ngelamar, gue kerja, gue dapat penempatan di sana kan. Gue dari Bekasi nih ke Jakarta itu, gue kebetulan saat itu gue masuk di shift malam. Pertama kali gue perdana kerja gue di shift malam. Gue yang tadi menginginkan namanya gue kerja baru pertama kali ya, gue ngerasain punya gaji gitu, gue pengen punya gaji kan, gue ambil dong kerjaan ini walaupun masuk malam pulang pagi, masuk malam pulang pagi. Nah, seminggu gue kerja, singkat cerita seminggu gue kerja di tempat ini. Sebelumnya tuh kayak baik-baik aja gitu, di tempat ini tuh baik-baik aja, cuman suasananya gue udah paham banget ini tempat tuh nggak layak buat dihuni menurut gue. Dan di setiap lantai itu ada kurang layak mungkin ya. kurang layak. Ini 27 lantai ya. 28 29 itu udah rooftop. Tinggi banget berarti ya? Apartemen coy. Apartemen. Jadi 29 itu udah rooftop. Pendek mah red doors. Ini red doors, Oyo, iya. Bangunan udah nggak layak. Di 27 lantai ketinggiannya. Itu bangunan bisa dibilang kalau ada gempa, ya gempa 4,5 atau 5, berapa gitu udah pasti hancur duluan tuh deh. Karena menurut gue udah rapuh banget cuy. Dari kejauhan aja lu pasti ngeliat kayak tambelan ini luar retak gitu. Itu udah sempat pokoknya. Nah, gue kerja di situ, singkat cerita gue kerja di situ, gue masuk 1 minggu nih. Nah, itu di situ gue mulai ngalamin yang namanya kejadian-kejadian yang di luar nalar menurut gue. Sebelum itu ada kayak gue kenal deket sama security situ, sama teman-teman gue yang mungkin udah senior jauh di atas gue kerja di situ ya kan. Dia cerita, lu kerja di sini jangan banyak bengong katanya. Enggak bang, iya bang, gue bilang gitu kan, namanya gue dikasih tahu kan sama senior, iya jangan banyak bengong. Ya kalau bisa sekalipun lu bengong ya lu isi waktu lu dengan lu ngobrol sama partner kerja lu gitu. Gue pengen nanya, maksudnya ada apa sih bang gitu. Sampai hati gue bertanya-tanya, ada apa sih bang, maksudnya lu ngomong gini. Bertanya-tanya, cuman akhirnya di malam itu gue inget banget, itu di malam Jumat gue di shift malam, gue ditempatin di lantai 9, di lantai 9 sampai ke lantai 21. Itu jangkauan kerja gue. Job desk gue di lantai 9 sampai lantai 21. Dan kebetulan gua ngasih clue-nya dulu ya, di lantai 21 ini lantai terlarang menurut gua. Menurut manajemen situ, menurut PT gua pun itu lantai paling terlarang lah pokoknya. Sakral banget. Jadi ini, gua mungkin gua bakal cerita kenapa gedung ini bisa serem, kenapa lantai ini bisa serem. Nah, gua ceritain dulu itu soal itu ya. Di lantai 21 ini pernah ada penghuni unitnya gitu, cewek cantik, dia mesen diantar makanan itu naik, karena kan kalau kadang kan ada yang request nih, nanti jangan ditaruh security ya, diantar aja ke unitnya, ada kan kayak gitu. Oh, langsung ke unit, ngerti nggak lo? Jadi nggak ditaruh di resepsionis, enggak, karena ya gedungnya ya maksudnya penjagaannya juga nggak ketat, jadi lu mau naik bolak-balik nggak jadi masalah, lagi tujuannya pasti ya kan. Jadi ya bang, gue sorry ya, gue nggak menyinggung pihak manapun ya, tapi di sini lu boleh baca di artikelnya sendiri. Di sini dia mesen makanan food gitu ya, diantarlah ke atas karena si cewek ini cantik pokoknya wah menurut gue sih wah banget ya. Diambil antarlah makanan ini ke unitnya dia. Nah, ternyata yang namanya apes atau memang udah ajal ya, jadi si cewek seperti tadi, akhirnya dia meninggal dunia di situ. Meninggal dunia, dan itu beritanya sampai saat ini ya masih ada di situ. Nah, itu kejadian di lantai 21.
Dan di lantai yang sama pernah ada anak balita, bukan bayi ya, balita yang udah bisa jalan gitu kan. Bayi 5 tahun. Iya, dia pokoknya udah bisa jalan, udah ngerti nonton film kayak gitu kan. Jadi dia terinspirasi sama film Spider-Man, tau kan lo? Kebetulan dia tinggal di lantai 29 di unit. Itu ada yang namanya zona hijau, zona biru, zona coklat, sama zona merah. Zona itu, sorry gue lupa, coklat, biru, kuning, hijau, sama merah. Nah, di zona coklat ini menurut cerita manajemen situ ya, dan teman-teman gue nih semua, zona coklat itu paling serem men. Mau di lantai 9 kah, di lantai berapapun, pokoknya itu paling serem di zona coklat, apalagi di lantai 21. Saat itu gue dapet plottingan dari lantai 9 ke 21, dan tugas gue malam itu tuh gue ngangkutin sampah, namanya cleaning service kan. Gue tekotin sampah ke apa namanya tuh, iya ke unit-unit bawa sulo gitu kan. Lu ngerti lah sulo, bahasa cleaning service, bawa sulo ya kan. Kebetulan gue waktu itu gue berdua, cuman dari lantai 9 ke lantai 21 ini gue bagi dua gitu, biar cepet kerjaan gue gitu. Maksud dan tujuan gue biar cepet. Jadi di lantai 9 ke lantai 15 ini temen gue, lantai 16 ke 21 ini gue gitu. Ya udah, namanya gue nggak tahu apa-apa, gue nggak punya pikiran macam-macam kan, dan gue belum tahu cerita yang kayak gitu tuh. Kayak anak kecil tadi, sorry gue potong, anak kecil tadi itu terinspirasi sama Spider-Man. Jadi di situ tuh dia nggak punya teman men. Yang namanya di apartemen pergaulan kurang, anak kecil gitu kan jarang gitu ya main sama teman-temannya gitu, enggak. Dia sering kebanyakan nonton film, terus terinspirasi sama Spider-Man. Sampai akhirnya orang tuanya mungkin lengah yang ngejagainnya, dia lompat dari lantai 21 ke bawah. Dia lompat kayak dia berasa gitu. terjun bebas, dia selayaknya Spider-Man kayak gitu. Nah itu cerita dari manajemen situ kan. Terus juga itu banyak, bukannya 1, 2, atau 3 orang yang pernah meninggal di apartemen itu. Bahkan ada pria udah lansia itu jalannya udah kayak robot lah. Dan ini bongkok gitu. serius, bukannya bongkok tapi dia stroke, tau kan? Oh gini. Jadi stroke ringan, jalannya udah nggak dantang. Iya. Itu dia meninggal di tempat juga, dan mayatnya jenazahnya baru ketahuan itu beberapa seminggu kemudian gitu. Udah lumayan lama udah bau gitu kan. Itu baru ketahuan. Itu pun jadi cerita manajemen situ ya kan. Makanya di lantai 21 ini setiap gua kerja di lantai 21 ini, itu zona kuning ada berapa unit, zona hijau ada berapa unit, itu banyak main unitnya. Cuma yang ngisi itu ada paling 1 atau 2 unit di seluruh zona ya, itu paling 1 unit 2 unit, udah gitu doang, nggak full. Nah itu yang bikin gue bertanya-tanya, karena gue belum tahu apa-apa saat itu kan. Nah tepat pada malam Jumat, gue bagi tugas sama temen gue nih. Gue dari lantai 16 ke lantai 21 buat ikutin sampah. Pas sampai di lantai 21 nih kan, gue bermaksud buat ya kayak leha-leha dulu, enak nih, 1 lantai lagi kan pikiran gue ya, 1 lantai lagi, habis itu gue selesai, gue istirahat ya kan. Gue stay nih, ada yang namanya balkon tuh di lantai 21 tuh. Jadi lurus ke sana zona kuning, kiri itu zona merah, kanan biru, lurus ke kanan ini jadi kayak belokan gitu tuh zona hijau, terus ke zona coklat gitu kan. Jadi gue di tengah-tengah gitu. Gue istirahat tuh di balkon itu, gue istirahat dulu, duduk sempet kayak, jadi gue ngebelakangin CCTV biar bisa ngerokok men. Gue ngerokok di lantai itu cuy, gue ngerokok sebat ya kan, sebat baru gue jalan lagi. Pas gue jalan, maksud gue gini loh, karena di zona merah ini kan buntu nih, gue ke zona merah dulu, gue ambil sampah, gue tekot sampah, gue jalan lagi set ke tengah, gue ke zona maksud gini, gue ke zona merah, ke kuning ya kan, kuning nih lurus nih ya, gue langsung ke zona coklat gitu. Dari zona coklat kan nih buntu nih, gue harus balik lagi ke zona hijau sama biru, balik lagi ke zona kuning, maksud gue gitu. Jadi gue ke zona merah, ke kuning, baru ke coklat dulu. Coklat ini ketiga. Pas gue mau ke zona coklat, di sini menurut gue yang gue nggak habis pikir ya,
Gua ketemu sama bapak-bapak lansia itu jalannya bisa dibilang maaf ya, kayak zombie, tahu zombie, terus mukanya pucat banget men, pucat banget. Tapi gue nggak berpikiran di situ tuh dia atau setan atau apa gitu ya, manusia lah. Cuman jalannya kayak kaki kanan diseret, terus kaki kiri dia cuma nggak bisa ngangkat sepenuhnya gitu jalan, sambil megang tembok. Wah, gue dari jauh udah liat jantung gue udah debar-debar, kata gue mikir macam-macam, cuman gue berusaha sebisa mungkin tuh gue nggak mikir macam-macam. Gue dari jauh kan, mas gue nih dalam hati gue nih orang atau manusia atau apa sih. Cuman gue berusaha, namanya gue lagi kerja di situ kan ya, gue mikirnya nggak usah macam-macam lah, gue jalan aja. Gue negor nih, Pak, dari jauh nih gue udah negor. Maksud gue sekiranya dia jawab, oh manusia nih, dia nggak jawab sama sekali men, Cuek gitu ya. iya. Makin lama makin deket sama gue nih. Nah dari itu mental gue nggak kuat juga ya kan. Malam pak, kan gue nyapa gitu, malam pak. Nggak nyawa juga dia jalan kayak, tau gue loh, dia kayak mau nyerang gue gitu, jalannya kayak udah nggak bisa jalan, tapi dia berusaha buat buru-buru ngedeketin gue. Gimana perasaan lu coba saat itu? Akhirnya gue muter balik ya kan, gue muter balik di pertigaan yang gue tadi ngerokok di situ. Gue sempet berhenti, gue ngeliat dari jauh, wah anjir dia makin cepet nih, gue bilang. Gue ke zona biru men, ke kanan gue nih kan, ke zona biru. Jadi gue kayak main kucing-kucingan sama dia. Gue liat, wah dia masih ngikutin nih. Jadi paling nggak kalau gue udah ke zona biru, gue ngebelakangin dia nanti ke zona hijau, langsung gue ke zona coklat gitu kan. Itu sampah harus gue take out semua. Kalau nggak di take out mungkin gue pasti bakal kena SP paginya gitu kan. Gue ke zona biru, gue ke zona hijau, tapi gue ketemu anehnya dia, gue ketemu dia lagi di zona coklat pas gue lagi nekot sampah, tau gak lo? Iya, ini ada tong sampah gitu tuh, harus gue tekot ke Solo kan. Pas gue lagi angkat begini, sialnya gue pas gue lagi angkat begini ada dia di ujung sana, di buntu itu. Nah di situ gue mulai panik men, gue tuang seadanya itu sampah sampai berarah, sampai acak-acakan lah pokoknya. Gue udah panik kan, gue tuang semua lah pokoknya, gue taruh, gue tutup, gue tinggal. Tadi beras gue nih orang masih di sana. Secepat itu orang yang jalannya normal aja kok bisa secepat dia bisa ada di situ ya kan. Nggak mungkin juga, apalagi dia yang kondisinya maaf nggak normal kayak gitu kan. Tiba-tiba dia ada di zona coklat pas banget buntu itu men. Itu nggak bisa kemana-mana lagi, jadi lu harus paling nggak harus muter balik lagi buat ke zona, buat ke mana, ke lift barang tadi gitu kan. Gue langsung balik buru-buru. Nah itu gue nggak cerita, di situ gue aman, gue selamat. Gue langsung masuk lift. Nah kalau suatu saat lu masuk ke apartemen ini, lu jangan kaget sama yang namanya lift di lantai 21 ini kan. Jadi setiap lu pencet, lu udah masuk lift nih, keluar lantai 21 ya kan, terus lu masuk lagi lift, ketika lu mau tutup itu lift nggak langsung nutup break, nggak langsung nutup begini. Dia pasti kebuka lagi di situ lagi, buka lagi di situ lagi. Itu gue tengah malam sendiri, gue bilang di situ gue anak baru hitungannya ya kan. Gue bilang cepetan dong gitu, mas gue pengen ngomong sendiri, gila cepetan dong, ketutup nih. Gue tenang, anjir kebuka lagi di situ lagi, masih di situ lagi. Gue liat kan, jadi di depan lift ini ada angka 21 gitu kan. Iya, tanda lantai ini 21. Ketutup, kata gue udah aman nih. Pikiran gue lift udah jalan gitu kan, berubah lantai 18 atau berapa kayak gitulah. Masih di situ juga. Pas kebuka anjir masih 21, gue panik tuh. Itu coba gue bikin rusak lah pokoknya lah. Itu tuh aja. Akhirnya nggak turun lah tuh lift. Akhirnya sekian banyak gue pencet lah pokoknya tuh, gue pencet ke lantai berapa aja. Pokoknya intinya gue nggak mau di lantai. Gue pencet, akhirnya gue turun ke lobi dasar men. Jadi gue nggak cerita siapa ya kan. Itu malam pertama gue kejadian itu. Gue buang sampah, gue tekot, gue istirahat selesai. Akhirnya besok malamnya lagi gue kerja seperti biasa. Yang bikinannya di setiap malam Jumat ini sama malam Sabtu yang gue rasain ya. Di malam Sabtu sama malam Jumat, malam Sabtu malam Jumat, adalah beberapa malam di ini. Gue langsung singkat cerita aja ya. Di terakhir gue kerja di situ tuh, ini mungkin kan ada orang bilang, pernah nggak sih dengar isu kayak kadang kalau ketemu setan itu ada sial, ada yang sial, ada yang bagus, ada yang enggak ya kan. Ada yang datengin rezeki. Emang iya nggak sih? Nggak tahu sih kalau gue. Kan kayak lu nih orang Jawa nih. Belum pernah ngerasain juga soalnya.
Ya mungkin lu pernah dengar gitu. Dari sebagian orang yang percaya. Gitu. Jadi gini, ini gue nggak bilang gue terakhir gue kerja di situ ya, karena gue lagi semangat ada kerja men. Nah, gue bisa dibilang gue udah hafal banget sama apartemen ini. Gue udah sekian tahun ya, maksudnya udah hampir setahun lah gue di situ. Di akhir gue kerja di sini. Kenapa gue bilang akhir? Karena setelah kejadian gue ketemu sama si Poci yang berbentuk, jadi gini, gue ketemu Poci ini di lantai 2. Ini di lantai 2 karena di set gini. Kenapa ya gue bilang lantai 2 sama lantai 21 itu seramah lantai 2 menurut gue pribadi ya. Karena setiap gue alamin kejadian di lantai 21 ini gue masih tetap berani. Gila, yang parahnya lagi tuh gue masih berani. Masih gue nggak mikir bodo amat lah, gue kerja di sini. Tapi ketika di lantai 2 gue selalu takut, padahal itu deket banget sama lantai dasar dan masih kelihatan kayak security lewat, motor lewat gitu kan. Tapi gue lebih takut di lantai 2, nggak tahu kenapa kayak gitu. Di lantai 2 itu jadi ada sisi dalam ini. Kalau di sisi dalam ini kita ngeliatnya itu pemandangan sudut pandang mata kita pasti kolam renang. Kolam renang sama yang namanya food court. Tahu food court, tempat kayak orang makan sore, makan malam itu di situ. Food court sama kolam renang. Kalau di luar itu ya suasananya udah kayak jalan raya, cuma jauh main dari apartemen gitu. Tapi tetap kan ada motor lewat, kita nggak iseng. Tapi nggak tahu kenapa gue di lantai 2 ini gue takut banget gitu. Sama kayak tadi, gue dapet job desk dari lantai 9 ini, cuman gue ke bawah ya. Tadi kan gue 9 ke atas, ini gue 9 ke bawah. Di akhir kerja gue 9 ke bawah, gue bagi 2. Kebetulan di lantai 2 ini kan sampahnya banyak, jadi dibagi lantai itu nggak dikasih banyak job desknya. Di lantai 2 ini paling banyak sampahnya men. Sampahnya itu nggak kecil, cuman nggak maksudnya nggak, sampahnya itu nggak kecil kayak sampah plastik itu, enggak. Sampah itu gede-gede men. Iya, sampah-sampah kayak bekas paket, kayak kardus-kardus gitu. Berat itu. Nah, di lantai 2 ini gue bagi lantai sama teman gue di lantai 9 ke lantai 5 ya kan. Sedikit banget ya, cuman karena sampahnya banyak gue kasih dia. Biarnya gue di lantai dasar menurut pemikiran gue ya, karena di lantai bawah ini rame lah. Cuman karena gue udah sial ya di lantai 2 ini, di sini menurut gue kejadian ya di akhir kerja gue di sini. Gue ketemu Poci di zona coklat, cuman di lantai 2. Kenapa tadi gue bilang zona coklat ini paling serem? Karena di zona coklat hampir setiap gue nemuin makhluk yang ada di apartemen ini itu di zona coklat. Nggak di zona merah, nggak di zona kuning, biru, coklat, nggak, tapi di zona coklat. Di zona coklat yang sering gue temuin gitu. Gue muter di lantai 2 ini dari rooftop sisi dalam ya kan, kolam renang sisi dalam, sampai keluar tuh gue muterin gedung tuh. Tapi di lantai 2 gue puterin gedung pas sampai zona coklat. Di situ gue lihat dari jauh sudut pandang mata gue tuh kayak karung goni, tau lu? Karung goni yang disambung-sambung tau? Iya. Itu tinggi banget tuh sampai, jadi gini loh, ini lantai 2 lantainya nih ubinnya sampai mentok ke atap lantai 3. Apapun lantai 3 sampah apaan kayak gitu nih. Anjir, nih sampah banyak banget, gue ngangkutnya gimana, sedangkan suara gue udah penuh ya kan. Akhirnya gue baru itu ngeliat sampah setinggi itu kan. Udah gue gila nih orang nyusun, paling enggak ya nyusunnya di bawah aja gitu sih. Iya. Kenapa harus panjang ke atas? Dan begonya gue masih nggak mikir itu bukan sampah ya kan. Namanya menurut gue lantai 2 ini sampahnya banyak ya kan, apalagi depannya tempat paket gitu. Nah, di zona coklat ini ada pohon. Jadi kalau lo mau ke lantai 1 ini kan nggak ada, di situ kan nggak pakai lift, dia harus lewat tangga ya, paling turun tangga sih begini dong gitu. Dan itu lantai 1 gitu kan, lantai dasar. Nah itu di tangga itu sering banyak yang nemuin kayak mbak neneng, mbak kunti gitu ya, nemuin kayak gitu. Nah itu pas, jadi lu kalau dari lantai dasar ke lantai 2 tuh, nah itu sebelah tangga pisan tuh posisinya, itu sampah tingginya pokoknya sampai nyentuh lantai 3 gitu lah. Lu pernah lihat ukuran
antara lantai 2 ke lantai 3 itu ukurannya semana gue nggak tahu meteran karena gue buta banget ya sebenarnya ukuran ya. Itu tinggi banget tuh. Ya gue samperin, itu ngelebihin betonnya ya, beton gimana sih, tiang itu ngelebihin itu sampahnya, karena kan karung gue ini gede banget cuy, dan tambah lagi dia tinggi. Gue samperin kan, gue bilang iya anjir, gue bilang kok karung kayak gini, makin deket kok kayak kain, makin deket kok kayak kain bahan gitu putih. Sampai akhirnya gue liat ke atas, itu anjir men, ini gue nggak ngadi-ngadi ya, gue merinding semuanya. Jadi gue ngeliat dari bawah ini memang bentuknya karung, tau gak sih kayak karung kepadatan tuh. Jadi ujung-ujungnya tuh pada lancip-lancip gitu cuy, gitu kan. Gue dari bawah ke karung, lama-lama pas gue deketin, enggak ya lah, paling sama gue tuh beda 7 langkah lah. Gue deket banget, coba lu ngelangkah dari langkah lu dari sini ke depan itu deket banget men. Apalagi karung gue ini segede itu pasti jelas banget ngeliatnya. Di situ padahal penerangan tuh cahaya menurut gue ya ada lampu cuman kayak remang. Oh iya, gelap lah. Iya, remang-remang gelap gitu, itu iseng banget suasananya. Jantung gue berdebar, gue samperin, emang gue orang penasaran banget sumpah. Dan gue tuh kalau udah kerja ya, intinya apa yang atasan gue kasih, leader gue kasih itu pasti gue kerjain. Nggak mungkin gue kayak, pak ini pak capek sampahnya kebanyakan, enggak, gue nggak pernah ngeluh kerja, itu gue kerjain. Gue deketin, kok lama-lama kayak kain bahan gitu kan, gue lihat just kayak ada kayak lekukan begitu, cuma lekukannya jauh, tau gak lu, kayak nggak selayaknya pocing, enggak, lekukannya jauh. Pas gue lama-lama ke atas, sebenarnya ke dinding, gue bilang tadi tinggi banget, lama-lama ke atas jadi gue ngeliat kayak gini loh, kayak kasur kebakar, tau lo, kasur kapuk kebakar, jadi kayak bulatan kasur kebakar gitu, hitam men, hitam gitu. Wah makin jadi gue di situ. Jadi itu sulo yang gue bawa udah berat banget ya, gue mau lari bawa sulo berat. Nah untungnya gue di situ masih bisa lari, jadi gue nggak ada kayak nggak berusaha kayak kalau udah ngeliat setan kan biasa kita nggak bisa lari ya, nggak bisa ngomong kayak nggak bisa lari. Itu gue nggak, karena gue refleks pas bulat astagfirullahaladzim, langsung gue tinggal sulo gue lari seadanya. Gue lari ke office, dan office gue adanya di lantai 28, jadi lantai kan sampai lantai 27 nih. 28 itu kantor gue, office gua, 29 tuh rooftop kayak gitu. Gua langsung lari ke kantor gua, ya kan. Di atas tuh kantor ada leader gua. Kenapa Wan, gue tanya, ini pak saya, wah parah nih, lama-lama nih tempat kan udah dibilang kalau kerja di sini tuh sebelum kerja baca bismillah dulu. Tetap aja pak, saya udah baca apa aja sih, bukannya bodoh, saya bukannya nggak punya poin apa, nggak punya nilai agama. Jadi setiap ngelakuin apaan juga pasti saya baca doa. Emang ketemu di mana? Lantai 2 pak. Kacau nih saya bilang. Nah itu gue dikasih air putih sama leader gue, dari leader malam gue emang enak sih orangnya. Minum, dia kaget juga ngeliat gimmick muka gue yang udah gila, udah panik naik lift lu, buru-buru pengen gue di itu mana di lift kagak ada orang satupun, sepi banget ya kan. Jadi lu kalau yang gue bilang tadi, kalau lu naik lift barang ini, itu lift tanpa lu pencet lantai 21 dia pasti berhenti di situ. Gitu loh. Dari dalam ya. Dari dalam lift nih. Ini kan kalau biasanya kalau lift juga kalau ada yang pencet dari luar, ada yang mau naik ya pasti berhenti di situ. Iya. Masih kebuka. Tapi ini yang anehnya tau, ya nggak tahu ya nih apa emang udah di sistem kali ya. Tapi di setiap lantai 21 itu pasti kebuka. Pasti kebuka. Walaupun gak ada orang gitu ya. Walaupun nggak ada orang, itu yang kadang bikin, jadi tadinya kita nggak mikir macam-macam, cok. Jadinya kita mikir macam-macam. Ya anjing, ngapain sih pakai berhenti dulu di sini? Sorry. Ngapain sih pakai berhenti dulu nih di sini? Gue pengen buru-buru ke atas, berhenti dulu. Udah gitu, yang gue bilang tadi, pintunya kebuka lagi, di situ lagi. Udah kondisi keringet dingin, men, panik gue bilang. Nah paginya karena gue parah, karena gue di situ udah punya SP2 ya. SP2 ini ya karena kejadian bisa dibilang kejadiannya juga perkara hal kayak gitu juga. Gue punya SP2 di situ, ditambah lagi kejadian ini gue sama SPP gue situ gue kurang dekat juga. Gue sering selisih perkara gue cerita ini dia nggak percaya, cerita ini nggak percaya, padahal dia sendiri dia ngerasain, cuman dia berusaha mungkin buat muatin semua anak-anaknya nih biar berani kerja di sini gitu, nutupin gitu kan. Nah ketika paginya ini gue briefing pulang ya kan,
Habis pulang SPP gue datang. Kan namanya cleaning service tuh kita selalu opersif ya, opersif pergantian shift. Gue bilang lantai kebetulan kalau supervisor gue naik lah dari zona coklat men, dari lift zona coklat tuh kan sampahnya belum gua take out ya, sampah banyak banget. Tadi yang megang zona lantai 9 ke bawah siapa? Si Radit sama si ini gitu kan. Gue ditegur di situ men. Kebetulan yang gue bilang tadi dari lantai 5 ke bawah itu gue yang megang, jadi gue yang bertanggung jawab di situ, gue bertanggung jawab penuh di situ kan. Gue ngadep karena gue selisih sama dia, ya mau nggak mau gue argumen juga sama dia, gimana pak saya ditanya sama yang gaib-gaib kayak gini gitu kan, seharusnya saya kerja bener jadi nggak bener. Gue kecot lah pokoknya sampai gue bilang anjing apa binatang semua gue dari mulut gue tuh, gue keluarin semua ragunan semua, gue keluarin di depan SPP gue ya kan. Pertama kali gue kerja bang, dia bilang gue ditemuin beginian, paginya gue dikeluarin kerja di situ. Gue keluarin kerja, jadi gue dikeluarin kerja dari sini tuh bukannya gue rugi, gue seneng. Jadi ya udahlah, gue bilang ngapain kerjaan banyak pikiran gue gitu kan. Cuman nyarinya emang agak susah kerjaan saat itu ya, pagi gue yang baru awal mau kerja gue dikeluarin. Oh ya udah, ini pengalaman gue. Nah temen gue pada nanya tuh kan, pada ngechat kenapa bisa keluar. Terus yang si malam juga padanya kan barengan gue tuh, lu kenapa bisa keluar? Wah kacau lu banyak ibadah dah kerja di sini gitu ya, jangan banyak bengong. Bener yang dibilangin Pak leader gue kan namanya Pak Ismail, jangan banyak bengong kerja di sini, banyakin ibadah jadi nggak kosong-kosong banget badan kita, kata dia gitu kan. Ternyata yang dia bilang itu benar, di sini tuh nggak boleh kosong-kosong banget. Kalau lu kosong-kosong banget ya lu sendiri bakal jadi korban kayak gitu. Karena pernah ada cleaning service juga jadi korban di situ men, terjadi yang nggak tahu tumbal atau apa ya, dijatuh dari lantai sekian kayak gitu. Ini kacau lah apartemen pokoknya kacau ya. Pokoknya cerita gua, pengalaman kerja gua sampai di situ pokoknya kacau. Ini juga berarti Kacau, serem banget. Gua baca di artikel aja. Cobain kali. Boleh. Ini menantang ini. Kapan-kapan kita naik aja iseng-iseng di situ. Gua kenal semua security. Lu bakal nilai sendiri dah. Lu bakal nilai sendiri dari rooftop sampai lantai dasar. Pasti seru ya, apalagi tua. Gedungnya tua tuh. Sedangkan yang kayak mall aja kan gitu. Tetap serem. Apalagi karena kan dia pasti bangunannya itu nggak mungkin murni bekas kayak gusuran rumah Bori sih, pasti ada yang lain. Pasti juga kayak pasti jangan nggak mungkin nggak mungkin kosong ibaratnya. Nggak mungkin kosong. Sedangkan kayak kita ibarat kita aja kalau mau tinggalin rumah, misalnya kita baru bangun rumah nih, tinggalin rumah pasti ada penghuninya gitu. Nggak mungkin kosong, pasti sebelumnya tuh udah pasti ada penghuninya sebelum kita. Ya. Apalagi mall-mall gitu yang megah, kita nggak tahu itu bekas tanah apa gitu kan. Siapa tahu itu tanah bekas makam atau apa. Tanah sengketa. Tahu lah pokoknya. Itu pengalaman kerja gue di tempat pertama kali gue kerja. Jadi buat kalian yang pertama kali kerja, belum ketek gue berdiri. pesennya ya semangat dah pokoknya kerjanya dah. Tetap. Oke, jadi cerita dari Bro Adit tentang keangkeran di salah satu apartemennya di Jakarta. Oke, kita next. Cerita siapa nih? Deh. Oke, cerita Pak De Cipto. Mantap. Gokil nih. Gue dengar kunci pintunya, dia ngunci pintu tuh gue dengar. Habis keluar masuk ke dalam, ternyata bunyi kunci pintu masih ada yang bolak-balik. Ya tadi disuruh tutup pintu ya. Iya, terakhir pintu kan udah tuh masih ada yang kesar gitu. Masih ada suara kesar. Oh ya. Yang kalau mungkin nih. Emang agak jauh sih, kalau ayam nggak mungkin kedengeran. Ayam mau gitu. Mau di pinggir kan. Oke. Cuma dari Pak De nih. Gua dapat cerita lah gitu ya. Di zaman gue sih masih kecil.
Cuman gue ini dapat cerita ini tuh dari teman gue juga, dari teman satu nongkrong juga itu ya. Nah nongkrongnya tuh gue sih ceritanya sih nggak panjang, pendek soalnya emang kejadiannya secepat itu ya kejadiannya. Dulu tuh rumah gue tuh di tengah-tengah kebun, jadi tuh kanan kirinya kebun. Rumah gue tuh persis banget di tengah-tengah, depannya tuh lapangan bulu tangkis. Nah, jadi anak-anak gua tuh dulu nongkrongnya tuh depan bulu tangkis. Nah, di depan bulu tangkis itu ada 3 pohon. Satu pohon kelapa, cuman kesambar petir. Cuman masih diri, cuman daun udah nggak ada. Berarti mati ya. Ya. Akar Batang kelapanya aja. Batang kelapa, nah tengah-tengah pohon kapuk. Tahu sendiri angkernya pohon kapuk. Pohon kapuk sebelahnya pohon jambu. Nah dari pohon jambu ke pohon kapuk itu kursi buat anak-anak pada nongkrong. Jadi disambung gitu. Bikin kursi. Nah sebelah rumah gua kanan kiri tuh kebun, pokoknya kebun. Nah itu gua satu rumah sama kakaknya emak gua. Jadi kayak ngontrak bareng tinggal bareng sama saudara-saudara gua di situ kan. Nah di situ kakaknya emak gua itu nyewain gerobak nasi goreng. Masih zaman-zaman masih dulu banget itu, masih lama betah di tahun 2010 ke bawah kayak gue SD. Nah gue dapat cerita itu dari teman gue yang nongkrong di depan. Nah itu nongkrong itu sama abang-abang gue, ya namanya orang nongkrong kan kayak nyanyi apa berisik gitu kan, teriak begitu kan. Nongkrong itu yang di kursi itu yang dari pohon jambu sama pohon kapuk. Pada duduk di situ ya, pada main-main di situ kan. Itu juga posisi masih sore, belum malam amat, jam 10-an. Lagi pada nongkrong di situ, ditakolin jambu, nggak tahu itu takolin dari siapa. Jambu air. Jambu air. Takolin jambu bol. Oh iya. Tahu jambu bol? Jambunya yang jambu gitu. Nah, itu kan jambunya gede-gede lumayan kalau jambu bol ya. Takolin. Ya orang pada biasa aja dikira jambu jatuh kan, namanya jambu udah merah kayak gitu kan biasanya dari tangkai gampang jatuh kan, pada biasa. Nah temen gua kasih tahu, nih takolin mulu nggak berhenti dari jambu gitu kan, jambu jatuh mulu, mending kalau sekali 2 kali katanya gitu ya. Ini udah berkali-kali ditakol, mending takolnya ke yang lain ke jalan gitu ya, ini ketakolnya ke orang gitu. Karena salah satu dia yang lagi pada nongkrong ditakol kayak gitu. Nah temen gue yang cerita ke gue itu dia ngeliat ke atas ada mbak itu Mbak Unti duduk di atas. Jadi pohon jambunya tuh sebenarnya cakep buat duduk nih di atas nih. Kalau misalnya kita naik ke pohon jambunya itu ada tangkai-tangkai buat duduk. Oh iya, emang pohon jambu batangnya tuh buat duduk. Nah itu dia duduk di situ, dikencingin yang lagi main gitar, yang dekat pohon jambunya itu, yang nyender pohon jambu itu dikencingin. Nggak tahu dikencingin, nggak tahu diludahin atau apa ya. Pokoknya bajunya dia di sini basah, bau pesing lagi. Baunya sih kayak benar-benar bau ngelebihin bangke. Kayak rada sangit gitu dah baunya. Nah itu baunya nggak hilang-hilang. Itu udah dicuci bajunya sama dia. Udah dicuci tapi nggak hilang-hilang baunya. Akhirnya dibuang, dipendem sama dia, nggak tahu dibuang sama mana tuh sama yang punya. Udah besoknya tuh nggak ada yang nongkrong lagi di situ. Nah setelah nggak ada yang nongkrong, gue dapet cerita kayak gitu, gue serem juga kan ya. Serem, namanya rumah gue di tengah-tengah kebun, apalagi gue ngencing kamar mandi kan di luar, masih pakai model bedeng. Bukan kamar mandi sekarang dalam ruangan gitu, enggak. Jadi gue kalau mau ngencing tuh keluar rumah dulu. Nah, kanan kiri kebun, yang sebelah kiri kebun rambutan, yang sebelah kanan kebun mangga. Gua kalau keluar itu dari rumah gue yang sebelah kiri. Gua kalau mau kamar mandi, jadi gua keluar rumah langsung ke kiri. Gitu gua kalau mau ke kamar mandi harus ke belakang lagi. Jadi gua keluar rumah, ini rumah gua misalnya kotak begini, ini pintu keluar, ini kebun. Nah, gua kalau mau ke kamar mandi tuh gua keluar rumah muter dulu ke belakang. Mau ke belakang, iya, di rumah. Jadi gua harus lewat kebun gue yang di pinggir kiri itu. Gua keluar ke situ, gua ngencing seperti biasa.
Gue juga ya mungkin karena denger cerita teman gue yang itu ya, yang Bawa- gitu ya, rawa takut. Gue lagi ngencing itu di pojokan tembok itu kan, jadi kotak itu di ujungnya udah tembok rumah, cuman belakang tembok rumah di ujung itu di pohon rambutan itu, pohon rambutan masih kecil, belum gede, pohon rambutan kecil itu ada sosok hitam, cuman di atasnya ada merah-merah, nggak tahu bentuknya, pokoknya sosok hitam tinggi gede, hampir serumah itu, tembok serumah itu tembok serumah itu ada sekitar 4 meter lebih kayaknya itu mah, tinggi itu, ada merah-merahnya. Gue dari situ sampai yang mau ngencing nggak jadi, langsung pulang balik lagi ke rumah, langsung nggak bisa tidur sampai pagi 2 hari gue ngesit karena itu nggak bisa tidur. Akhirnya gue cerita kenapa gini, katanya itu gundurwo. Soalnya pas gue ngeliat itu bau ikan asin, bau ikan asin gimana sih, kayak goreng-gorengan ikan asin, kayak gitu. Gue nggak bisa tidur udah ketemu dari itu. Gue cerita, katanya itu dikasih tanya itu mah penghuni situ, katanya genderuwo. Itu asli nyata itu. Iya, sekarang gini ya, rumah kiri kanan kebun. Itu kondisi pasti gelap dong, yang namanya kebun. Banyak kejadian sih di situ. Gue kan namanya di depan kan lapangan ya, biasa pada main bola. Dan temen gue yang itu seumuran gue, nah kalau batunya balik lagi kena dia sendiri. Emang banyak kejadian sih di situ, cuman nggak tahu juga. Tapi sekarang sih udah dibangun rumah, udah jadi musola sebelahnya. Ini itu doang sih cerita gua, pengalaman gua kecil. Itu juga cerita dari temen gua juga, cuman yang kejadian itu gua ngalamin gua sendiri, gua ngeliat sendiri. Iya, pas kencing itu waduh serem, langsung balik itu. Langsung lari itu. nggak bisa tidur cuy. Terus ketemu itu Maksudnya gini ya, gue tuh orangnya kalau suasananya menurut gue udah serem ya, lagi rumah kiri kanan kebun, tapi buat mikir gue harus kencingnya ke belakang, gue nggak mungkin gue kerjain gitu ya, lebih baik gue tahan sampai pagi. nah kita mau nggak mau, lalu juga nggak mungkin gue nggak kepikiran bakal ketemu begituan ya. Soalnya juga gue ngencing ke belakang udah biasa, malam sampai subuh juga di situ biasa gitu. Baru kali itu aja karena pas diceritain itu gue pikir ke situ, mungkin kayak halusinasi gue atau apa, tapi emang gue ngeliat itu sosok itu benar-benar jelas. Mungkin kita ke bawah apa, halusinasi. Iya, suasana cerita itu yang sebelumnya gue cerita. Ya udah itu aja sih dari gue. Oke, ceritanya cukup serem ya guys. Jadi untuk next kita kawan kita dari Netherlands yang punya cerita horor yang mungkin lebih serem gitu dari kita. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, cerita kali ini gue kayak bro asli sih sebelumnya di kampung. Itu juga gue masih kecil. Itu kampungnya mana? Di Jawa Timur. Nah, pas gue lagi main di Jawa Timur tuh kampung gue, sama rumahnya tuh kayak di bedeng gitu, di tengah-tengah sawah. Suatu cerita, gue mau jalan nih ke tengah-tengah sawah, dan sedangkan di tengah-tengah sawah tuh ada pohon itu tuh pohon beringin entah udah berapa lama, dan kata saudara gue yang di kampung jangan ke situ. Dan yang namanya anak kecil kan pasti nggak mau dengerin apa kata orang tua dari sana lah. Dan gue tuh maksain buat kesana. Kalau dulu pengennya sih pengen nyari, kalau di sini sih bahasanya yuyu ya, yuyu, kepiting kecil. Di kali ya. Iya, kepiting kecil kan di sawah tuh banyak. Nah, gue pengen nyari itu sampai ke tengah-tengah sawah, dan sampai di pohon itu sekitar jam 3-an atau jam 4-an tuh
agak sore. Nah gue kesana, gue ngerasa badan udah nggak enak. Walaupun gue lagi nyari Yuyup tuh, badan gue nggak enak. Gue pulang. Nah, pas pulang itu kayak ada yang ngikutin gue. Perasaan tuh kayak berat banget gitu. Dan pas gue pulang, kata orang tua gue sama saudara gue yang di kampung, ada yang ngikutin, nggak tahu makhluk apa. Dan selang habis maghrib atau jam 7-an tuh, gue tidur berapa jam gitu, badan gue nggak enak, katanya kesurupan. Kata saudara gue nya kesurupan, tapi yang namanya gue nggak rasain, rasa gue tidur Sadar lah ya. nggak sadar. Kata saudara gue kesurupan, memberantemin orang tua gue. Dan kata orang tua gue sama saudara gue, emang dari penunggu sana, dari penunggu yang di pohon itu, pohon beringin yang di tengah-tengah sawah. Dan konon katanya itu pohon beringin yang di tengah-tengah sawah emang pembuangan hajat orang-orang pinter. Ngerti gak? Kayak pembuangan entah makhluk-makhluk gitu ya. Persembahan. Buat nyembah. Buang-buang makhluk itulah. Nah, singkat cerita, katanya gue di kesurupan itu, dan gue namanya mau mukul orang tua gue, dan akhirnya disembuhin sama, Tapi udah sempet mukul. kurang tahu. Pokoknya nggak sadar. Dan gue sedang itu kan gak sadar. Nah pas habis itu gue disembuhin sama orang pintar sana, dan katanya memang ada, dan gue kena memang dari sana. Dan singkat cerita, selang besoknya gue main di depan rumah gue kan ada bedeng juga tuh rumah. Dia tuh kayak bekas pembunuhan gitu, enggak pembunuhan sih, jadi kayak di rumah itu tuh ada keranda keranda mayat yang buat ngegotong jenazah itu kan. Di situ emang katanya angker, dan gue di situ main di situ buat ngambil pohon kelapa, Buah kelapa. buah kelapa. Dan Maksudnya ada pohon kelapa. Ada pohon kelapa. ada buah kelapa. Di situ gue nggak sendiri sih, di situ gue sama abang gue naik. Abang gue sih yang naik, bukan gue di situ lagi nungguin kelapanya jatuh. Nah gue nungguin di keranda mayatnya itu. Jadi persis di bawah pohon kelapa tuh, kerandanya nggak jauh gitu. Jadi ini pohon kelapa, nah kerandanya tuh di sini, nggak jauh banget sama pohon kelapa itu. Nah gue nunggu di situ, dan akhir gue kena sambet lagi, dan penunggu situ lagi. Selang beberapa jam gue pulang, gue kesambet lagi di situ. Dan entah gue ngerasa atau enggak, gue kesurupan lagi. Orang tua gue yang menanyakan itu, katanya tuh yang punya nenek-nenek yang udah lansia lah, gantung diri. Dan habis itu disembuhin lagi sama orang yang pintar sebelumnya yang gue kesurupan. Jadi cuman itu cerita gue. Kalau di daerah itu gue tertarik sama daerah itu ya, maksudnya ceritanya itu benar-benar mistisnya pasti masih ada. Bohong nggak mistis? Orang-orang pintar sih. Bayangkan kalau di desaan gitu ya, desaan itu mistisnya dia itu pasti kayak jauh dari kayak pesugihan, terus kayak penyembah sih gitu. Lebih banyak kayak Pasti gitu sih, banyak. pasti penyembah sama ini tumbal. Persis gak apa yang gue bilang kemarin. Jadi kalau lu main ke suatu daerah kayak Jawa Tengah, itu gue pribadi yang gue bilang kemarin itu selalu jaga diri banget gitu, buat jaga sikap, jaga akhlak. Yang ada enggak, ibaratnya kita ke daerah orang aja yang kita belum tahu apa, Iya. belum tahu daerah dia kayak gimana gitu ya biasanya ya. Kita pasti jaga sikap, Pasti. jaga ini. Enggak, kadang kan gini toh. Gue kayak daerah Jakarta manapun misalkan.
timur, pusat barat. Itu nggak semana ya maksudnya. Gue nggak mulut gue nih khususnya ya dari lisan dah. Karena kita kalau dialog aja gitu sama orang setempat gitu kan masih kayak misalkan kita udah deket banget nih, bahasa kita kayak apa ya, bahasa kasar lah. bahasa kasar lah gitu kan, bahasa Jakarta gimana. Nah kalau di daerah-daerah itu pasti gue hilangin. Karena kenapa? Ya gue takutin. Menghargai juga. Satu menghargai, ya kedua kayak tadi lu bilang Takut ada kejadian itu. tersinggung Nah, dari ini. sedangkan dia aja yang istilahnya masih ada darah ke penduduk sana gitu ya. Cerita asli situ. Asli situ gitu, orang tuanya asli situ, masih kesamet, masih surupan, masih suka diganggu orang situ. Gimana gue yang orang jauh gitu kan. Itu yang gue tertarik sebenarnya sama daerah-daerah, cerita daerah tuh itu. Berarti sama kayak ceritanya yang di film KKN Desa Penari tuh ya kan, masuk ke suatu desa, karena di desa itu ada larangan, si mahasiswa ini yang KKN melanggar, dia kena apesnya gitu. Desa larangan apa di mana sih? KKN Desa Penari nggak tahu udah di mana itu. Ya, paling gitu kan di pelosok-pelosok, Di pelosok di Jawa lah kayaknya, di Jawa. daerah Jawa itu kayak gitu-gitu. Karena emang masing-masing desa atau daerah itu mempunyya larangan masing-masing gitu. Itu benar adanya. Kayak gini lah, kita ke daerah Jakarta, maksudnya gue ke daerah Jakarta gitu ya, daerah mana lah gitu, tapi bukannya gue meninggikan dia atau gimana gitu kan, maksudnya nggak se mistis gitu. nggak seangker daerah-daerah ke Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan. Jawa itu kan udah kental. Di sana tuh bersih, maksudnya bersih gitu, nggak ada kayak Jakarta kan maksudnya kayak udah banyak orang gitu, banyak kan, kota, banyak penduduk, banyak yang nongkrong. Kalau di sana kan hampir kayak beberapa rumah udah jam 7 aja udah sepi, bahkan habis maghrib lah udah sepi pasti kan. Nah itu yang jarang dijamah sama manusia, kayak ngobrol malam tuh jarang. Ini kan udah pergantian jam. Iya, Pergantian ini kan udah beda alamnya dia. iya. Kalau di Jakarta mau jam berapa juga ramai. Dia kayak ada yang lemparin kayak besi dilempar batu, tau nggak? Nggak denger tadi itu tadi. Kan dari tadi. Ya emang gitu lah namanya daerah, emang Enggak. lebih kesan bisnisnya lebih kuat. Dan ini gue pengen cerita sedikit ya di tempat konten ini, ya khususnya ada tempat kita konten ini. Ini kita ngonten di nanti kita kasih gambarannya di akhir video ya, tempat kita ngonten ini, kita di posisi kita di mana. Ini gua kasih gambarannya. Ini kita di samping kali, kebetulan ini persis banget samping kita ngonten ini tanggul kali, karena udah diperbagus, udah diperbaiki ya, jadi layak aja buat kita nongkrong bikin konten gini kan. Nah di sini tuh sering banget kejadian juga. Ini gue tambahin cerita sedikit ya, nggak apa ya, sampai ini tuh sering karena posisi tempat yang saat ini gue tinggalin ini kan jatuhnya udah buntu banget ya. Udah buntu nih, ini paling pojok gua, pinggir kali, seberang kali ini udah lapangan tembak latihannya tentara. Ini hutan, bisa dibilang bukan hutan belantara ya, maksudnya hutan masih banyak hutan lah pokoknya, namanya tempat latihan tentara, tempat latihan tentara nembak gitu kan. Ini nyokap gue setiap rumah gue nih main gitu ya, kayak jam 8 atau jam 9 malam ke sini, sering dari seberang kali sana nih. Gue nggak mau nunjuk pohon yang mana itu, sering kayak ada suara. Dengar Iya gue dengar. Terus lanjut. Gue dengar. Kayak ada suara gini loh. Lu orang dulu kalau godain cewek gimana? Gitu enggak gitu. Langsung. Nyokap gue selalu kayak, nyokap gue gitu. Gue sebenarnya waktu itu gue nggak percaya, tapi gue pernah ngerasain sendiri tau. Gue pernah ngerasain sendiri. Dulu gue belum
nempatin tempat ini kan. Itu gua di sini di belakang ini rumah abang gua dulu. Gua ke rumah abang gua pas gua mau pulang, pas gua mau pulang itu yang nyokap gue cerita kemarin tuh gue rasain pribadi. Dari seberang kali itu ada suara kayak tok tok gitu, kayak gue digodain sama cewek gitu kan. Karena gue orang tuh gue mah hal-hal itu gue benci banget. Maksudnya ayolah jangan kayak gitu dong, gue numpang lewat nih gitu kan. Bukannya gimana ya, udah masing-masing aja gitu. Gue juga cuma lewat dan gue ngapa-ngapain juga. Ya gue tuh gue konyolan gue tuh nimbulnya begitu, jadinya kayak dia gitu-gitu gue juga balikin. Oh gitu juga tau dia gini kan, Dibales sih. gue balas kayak gitu. Terus sambil gue lari, cuma gue sambil lari apa gitu ya. Jadi gitu. Ini nanti diambil aja gambar sedikit ya. Kalau kan nanti pas siangnya gitu kan. Ya pas siang nanti kita Nanti bedain aja siang biar atau siang malamnya. siang sama malam biar tahu aja. di tempat kita Ini siangnya, ini malamnya. gitu ya teman-teman. Oke. Cerita malam ini ya. Oke, mungkin ini aja cerita singkat dari kami. Nanti next episode kita akan bikin lagi, mungkin yang ya lebih menantang gitu kan. Nanti tulis aja nih di kolom komentar ya kan, ide-idenya gitu bang. Nanti jangan lupa ceritanya sambil apa gitu ya kan. Mungkin nanti kita bakal cerita di alam bebas, kita bakal cerita di luar atau di alam-alam terbuka. Oke, tulis aja nih. Oke, Kita tadi cerita di gedung-gedung. sebelum penutupan kita ambil kesimpulan aja bahwa kita ya hidup ini berdampingan ya guys, dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata gitu. Alangkah baiknya kita ya apa namanya saling menghargai aja Saling lah menghargai. gitu, jangan musik gitu aja sih. Yang diambil, yang jelek dibuang jauh-jauh. Oke, mungkin ini aja dari kami Tongkrongan Misteri. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and bye bye. Nah, ini yang gue maksud. Ini lulusan pandangan mata gue nih. Oh, itu ada, ini kan ada pohon nih. Masih kelihatan langit kan. Nah, di belakang pohon ini kan ada kayak gelap loh. Iya, ya, itu pohon asem tuh. Nah, itu pohon asem. Itu pohon paling lama di sini. Menurut gue ya, dari gue kecil juga gue main layangan tuh kasih kemana aja. Dan ini pohon paling lama menurut gue. Nah, itu pusat perhatian gue selalu ke situ. Nah, ini kondisi apa tempat kita bikin konten. Ini kalinya lagi nggak apa ya, lagi nggak naik, lagi nggak banjir karena kan lagi musim kemarau ya. Ini lagi kering. Tanggulnya udah, ini tanggul nih, ini kita berdiri persis di samping tanggul kali. Emang kalau pagi tuh sore enak banget, aduh banget. Kalau malam kayak gini responnya ini tenang.